Perkenalkan, nama saya Osi Fajar Aditya, NPM 1901-0032 dari kelas 19A Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PT Otsuka guna untuk memenuhi asesmen akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional. PT Otsuka Indonesia didirikan pada tahun 1974 sebagai perusahaan patungan di bidang industri farmasi Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd. Jepang. Dibangun di atas lahan seluas 48.397 meter di Lawang, sebuah kota kecil di Jawa Timur. Pabrik PT Otsuka Indonesia memproduksi, memasarkan, dan memasarkan produk-produk obat, diantaranya cairan infus injeksi, obat etikal, maupun produk nutrisi untuk keperluan medis khusus serta produk alat kesehatan. Produk cairan infus telah berhasil menembus pasar farmasi serta memiliki reputasi terbaik di Indonesia. Sukses ini telah mendorong kami untuk melangkah lebih jauh di industri farmasi dengan memproduksi obat-obat etikal, nutrisi untuk keperluan medis khusus, dan alat-alat kesehatan yang telah memenuhi persyaratan standarisasi CPOB, cara pembuatan obat yang baik, dan CPAKB, cara pembuatan alat kesehatan yang baik, dan CPPOB, cara produksi pangan olah yang baik. Di mana keberhasilan tersebut diikuti dengan keberhasilan kami mendapat sertifikat ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu, ISO 22.000 untuk sistem manajemen keamanan pangan, ISO 14.001 untuk sistem manajemen lingkungan, ISO 5.001 untuk sistem manajemen energi. Sertifikat halal seperti AEO untuk sertifikat kepabean di bidang ekspor dan impor. Langkah diverifikasi bisnis yang diambil oleh PT Otsuka Indonesia terus berkembang, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi kami juga telah mengembangkan sayap dengan melakukan ekspor ke beberapa negara seperti Hong Kong, Singapura, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, dan India, dan Mesir. Selama puluhan tahun PT Otsuka Indonesia telah terbukti mampu menguasai bisnis cairan infus, dan untuk terus memperkuat kedudukan tersebut, kami selalu tertantang untuk terus mengembangkan produk-produk baru dalam rangka memenuhi kebutuhan pelanggan secara kesinambungan sesuai dengan moto kami, yaitu Otsuka People Creating New Product for Better Health Worldwide. Selanjutnya, visi misi. Yang pertama, visi menjadi perusahaan paling unggul dalam sumbangsihnya untuk kesehatan manusia yang lebih baik. Kedua, misi menjalankan kegiatan perusahaan dengan standar etika yang tinggi dengan kejujuran dan integrasi, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan selalu menyediakan produk berkualitas tinggi dan andal, menyediakan informasi ilmiah yang akurat dan berharga oleh tenaga-tenaga ahli yang terlatih demi pemahaman yang lengkap dan benar oleh para pelanggan. Selanjutnya, menyediakan sarana berkarya untuk para karyawan dalam suasana kerja yang profesional, sejahtera, secara individu bermartabat. Selanjutnya, bekerja dengan penuh tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan tempat berusaha. Selanjutnya, menyediakan hasil usaha keuntungan yang layak serta berkelanjutan kepada para pemegang saham perusahaan. Kelebihan dan kekurangan PT Otsuka Indonesia. Yang pertama, distributor channel yang telah terbangun sejak tahun 1990-an. Transfer knowledge
edukasi konsumen yang telah terbangun sejak 1990-an, menciptakan konsumen yang loyal. Keikutsertaan perusahaan dalam aktivitas sosial yang secara tidak langsung memperkuat citra Pocari Sweat di masyarakat Indonesia. Sudah memiliki established relationship dengan event-event olahraga internasional. Dan kekurangannya pemahaman produk dari distribution channel, khususnya tradisional channel yang umumnya menaruh Pocari Sweat sejajar dengan minum energi, bahkan minuman ringan. Selanjutnya, strategi pemasaran Pocari. Segmen pasar yang ingin dibidik Pocari adalah masyarakat umum yang beranggapan bahwa minuman isotonik ini dapat memulihkan tenaga. Oleh karena itu, manajemen AIO membentuk tim detailer semacam medical responsive pada produk obat-obatan. Mereka ditugasi para opinion leader, semisal para dokter, agar merekomendasikan Pocari kepada pasiennya. Kemudian AIO pun melakukan Universitas Kristen mengadakan 4 presentasi modifikasi Pocari di berbagai forum, misalnya acara-acara seminar. AIO memiliki tim-tim khusus yang disiapkan untuk melakukan presentasi. Para salesman Pocari adalah marketer yang sekaligus berfungsi untuk memberikan edukasi dan penjelasan. Promosi juga dilakukan melalui kegiatan samping di berbagai tempat pasar potensial seperti sport center dan spa. Selain itu, sampling juga dilakukan di sekolah-sekolah sembari memberi penjelasan kepada siswa tentang manfaat Pocari. Mereka berprinsip jika konsumen tidak lain yang dilakukan adalah melalui kegiatan perdagangan yang lumayan gencar, seperti melalui endorse Mia Audina, pemain bulu tangkis Indonesia yang kini telah pindah ke Belanda. Selain itu, juga dikeluarkan iklan versi Mumi. Terakhir kali Pocari mengeluarkan iklan terbaru versi astronaut dengan tema Pocari Sweat Goes to Space. Iklan versi ruang angkasa tersebut kerjasama dengan pesawat luar angkasa Rusia Soyuz. Konon iklan ini merupakan iklan komersial pertama yang dibuat di luar angkasa yang pembuatannya diserahkan kepada Dentsu Inc. Jepang bekerjasama dengan National Space Development of Japan, Russian Aviation dan Space Agency. Dari seluruh aktivitas perikanan ini, Nielsen Media mencatat iklan Pocari tiap tahun terus meningkat. Pemilihan talent yang ditampilkan sebagai siswa atau siswi sekolah menengah atau sekolah menengah pertama menjadi salah satu aspek yang sangat khas dari upaya strategi pemasaran Pocari Sweat. Hal ini tentunya tidak sembarangan dilakukan tanpa strategi dan pemikiran yang matang. Konsep ini didasarkan bahwa siswa dan siswi pada sekolah menengah pertama maupun atas secara umum memiliki kegiatan yang serupa. Di masa pertumbuhan menuju dewasa seringkali memiliki banyak mencoba hal baru, seringkali juga hal baru tersebut merupakan kegiatan yang membutuhkan aktivitas yang cukup intensif. Sekian dari saya, bila ada saran mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.